Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Malik bin Dinar berjalan-jalan di kota Bashrah dengan sahabatnya yang bernama Abu Sulaiman Ja'far. Mereka bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang mempersiapkan pembangunan sebuah gedung. Ia tampak memberikan perintah kepada tukang-tukangnya untuk mengerjakan ini dan itu. Kata Malik kepada Abu Sulaiman, "Lihatlah pemuda itu, alangkah tampan wajahnya. Betapa rajinnya ia mengatur pembangunan itu. Aku ingin berdoa semoga Allah menyelamatkan pemuda itu dan menjadikannya pemuda ahli surga." Lalu mereka berdua menghampiri pemuda tersebut dan mereka mengucap salam. Walau pemuda itu tidak mengenalnya secara khusus sebagai seorang ulama tasawuf, tetapi ia bisa merasakan aura kewibawaannya. Pemuda itu menjawab salamnya dan menyambutnya dengan ramah dan santun. Sambil menanyakan maksud kedatangannya, Malik bin Dinar berkata, "Berapakah perkiraan biaya yang engkau keluarkan untuk membangun gedung ini?" 100.000 dirham, jawab pemuda tersebut. Kemudian Malik bin Dinar berkata, "Aku ingin memberikan penawaran kepadamu. Serahkan 100.000 dirham itu kepadaku dan aku akan menempatkannya pada tempat yang seharusnya. Dan sebagai gantinya, aku akan menjamin bagimu di sisi Allah sebuah gedung yang lebih indah daripada ini, lengkap dengan pelayan-pelayannya, kubah-kubahnya, dan juga kemah-kemahnya yang terbuat dari yakut merah bertaburkan permata. Tanahnya jakparon, semen perekatnya misik, jauh lebih besar dan lebih luas dari rencana gedungmu itu. Dan tidak akan rusak selamanya karena gedung itu terbangun dengan kalimat Allah kun, maka terjadilah gedung itu." Ini sebuah penawaran yang sangat tidak masuk akal, tetapi tampaknya merasuk dalam pikiran pemuda itu. Apalagi ada hawa kesalehan dan ketulusan dalam ucapan Malik bin Dinar tersebut. Pemuda itu tampak tercenung sebentar, kemudian ia berkata, "Berilah aku waktu semalam untuk memikirkannya, dan esok pagi sekali hendaknya Tuan datang kembali ke sini." "Baiklah," kata Malik bin Dinar. Semalaman itu Malik bin Dinar memikirkan pemuda itu, dan ketika waktu sahar ini adalah waktu sebelum subuh, waktu yang afdal untuk sahur. Ketika waktu sahar itu tiba, ia lebih banyak berdoa untuk pemuda tampan tersebut. Ketika matahari telah terbit, mereka berdua mendatangi pemuda tersebut yang ternyata telah siap-siap menunggu kedatangannya. Setelah saling mengucap salam, pemuda itu berkata, "Apakah yang Tuan katakan kemarin?" Kemudian Malik bin Dinar mengulangi lagi ucapannya pada hari sebelumnya. Setelah itu ia berkata, "Apakah kamu sanggup melaksanakannya?" Pemuda itu menyahut dengan cepat, "Iya." Kemudian pemuda itu menyerahkan beberapa kantong uang berisi 100.000 dirham yang telah dipersiapkannya. Ia juga telah menyiapkan selembar kertas dan tinta beserta penanya. Malik bin Dinar langsung menulis pada kertas tersebut dengan tulisan "Bismillahirrahmanirrahim." Ini surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan, yaitu sang pemuda tersebut. "Sungguh saya Malik bin Dinar menjamin untukmu di sisi Allah sebuah gedung sebagai ganti gedungmu itu menurut sifat dan bentuk yang telah aku sebutkan sebelumnya. Dan selebihnya dari itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membeli untukmu dengan uangmu ini sebuah gedung di surga yang lebih luas dan lebih indah daripada gedungmu itu, di bawah naungan yang sejuk di sisi Tuhan yang Maha Agung." Surat itu dilipat dan diserahkan kepada pemuda itu. Kemudian Malik bin Dinar dan Abu Sulaiman memikul uang tersebut. Mereka berjalan berkeliling kota Bashrah membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Sore harinya, ketika tidak ada lagi dari mereka yang memerlukan uang itu, tersisalah beberapa dirham yang hanya cukup untuk membeli makan malam sederhana bagi mereka berdua. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, 40 hari kemudian, usai sholat subuh di mihrabnya, Malik bin Dinar menemukan sebuah kertas terlipat. Setelah ia membukanya, terdapat tulisan yang tidak ditulis dengan tinta. Ini bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Isi tulisan tersebut ialah, "Kepada Malik bin Dinar, dan kami akan menempati jaminannya kepada pemuda itu dengan gedung yang 70 kali lipatnya dari apa yang ia sifatkan." Malik bin Dinar tercenung beberapa saat setelah membacanya. Kemudian ia bergegas pergi ke rumah pemuda itu
namun tampak pintunya tertutup dan terdengar tangisan di dalamnya. Lalu salah seorang tetangga pemuda itu berkata kepada Malik, "Pemuda itu telah meninggal kemarin, dan kami telah memanggil seorang tukang memandikan ketika ia najak atau sekarat." Malik berkata, "Di manakah rumah tukang memandikan itu?" Kemudian mereka mengantar Malik bin Dinar ke tempat tinggalnya. Setelah bertemu, Malik berkata kepadanya, "Coba engkau ceritakan kepadaku bagaimana keadaannya." Tukang memandikan itu menceritakan kalau ia datang ketika pemuda itu sedang sekarat atau najak. Sebelum kematiannya, ia sempat berkata kepadanya, "Jika aku telah mati dan engkau telah mengkafaninya, letakkanlah surat ini di dalam kafanku." Pemuda itu memberikan sebuah surat atau kertas terlipat, dan ia meletakkannya di antara tubuh dan kafannya yang membungkusnya. Kemudian ia menguburkannya. Setelah itu, Malik bin Dinar menunjukkan surat atau kertas terlipat yang ditemukan di mihrabnya subuh hari itu. Dan ia berkata, "Apakah surat ini?" "Benar," kata tukang memandikan itu sambil terheran-heran. Ia sangat yakin dan pasti kalau telah melaksanakan wasiat pemuda itu dan menguburkan surat itu bersama jenazahnya. Tetapi mengapa surat itu ternyata ada di tangan Malik bin Dinar? Kemudian tukang memandikan berkata, "Demi Allah yang telah mematikan pemuda itu, saya telah meletakkan surat itu di antara tubuh dan kafannya, kemudian menguburkannya." Malik bin Dinar tampak sangat terharu dengan cerita itu. Begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya yang memang telah mengetahui kisah pertukaran tersebut. Namun tiba-tiba salah seorang pemuda mendekati Malik bin Dinar dan berkata, "Wahai Malik, terimalah dari aku 200.000 dinar dan berikan jaminan untukku seperti pemuda itu." Penawaran yang diberikan pemuda ini jauh lebih banyak daripada yang diminta pada pemuda yang telah meninggal itu. Dirham adalah uang perak, dan itu pun hanya 100.000 dirham. Sedangkan dinar adalah uang emas, dan itu sebanyak 200.000 dinar. Tetapi Malik menyadari bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat yang diterima pemuda yang telah meninggal itu bukanlah karena perannya dalam menyedekahkan uang yang ia sediakan untuk membangun gedung itu, tetapi lebih kepada sikap dan amalan pemuda itu sendiri dan juga kasih sayang dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari hal itu, Malik bin Dinar berkata, "Jauh sekali yang seperti itu. Maksudnya tidak mungkin akan terjadi lagi. Terjadilah apa yang telah terjadi, yang tertinggal juga telah tertinggal, dan Allah memberikan keputusan sesukanya sesuai kehendaknya sendiri." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah thariqul shodaqah ilal jannah. Sedekah adalah jalan menuju surga. Sedekah juga tidak harus banyak, yang dinilai ialah tingkat keikhlasan hati seseorang saat bersedekah. Walaupun sedekahnya banyak namun tingkat keikhlasannya tidak sepenuh hati, maka lebih baik bersedekah sedikit atau semampunya tapi penuh keikhlasan hati. Itu yang akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak membuat miskin orang lain, justru sedekah akan membuat orang tersebut menjadi orang yang dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Quran Surah Saba ayat 39. Demikianlah sedikit kisah ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi pengetahuan kita tentang agama Islam. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.